Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada seluruh mahasiswa, hari ini kita akan mulai materi baru ya, terkait MTBM atau biasa disebut dengan manajemen terpadu bayi muda. Apa sih yang membedakan MTBM dengan MTBS? Yaitu bedanya adalah pada anak yang diperiksa. Kalau pada MTBM, yang kita periksa adalah anak yang usianya kurang dari 2 bulan. Sedangkan pada MTBS atau manajemen terpadu balita sakit, anak yang kita periksa yaitu anak yang usianya 2 bulan sampai 5 tahun. Oke. Pada MTBM ini kita akan menggunakan yang namanya buku Bagan, ya. Silakan mahasiswa bisa mendownload untuk bukunya di e-learning ya. Nah, di sini untuk panduannya untuk MTBM kita mulai dari halaman 36 sampai ke belakang gitu. Oke. Ada 6 pemeriksaan untuk MTBM ini. Yang pertama yaitu memeriksa kemungkinan penyakit sangat berat atau infeksi bakteri. Kemudian memeriksa ikterus, kemudian memeriksa diare, memeriksa status HIV, memeriksa kemungkinan berat badan rendah atau masalah pemberian ASI, dan terakhir ya adalah memeriksa kemungkinan berat badan rendah dan atau masalah pemberian minum. Oke, jadi ada 6 pemeriksaan yang akan kita lakukan pada bayi. Oke, selanjutnya bisa dilihat di halaman 42 itu merupakan tindakan pengobatan gitu ya, sampai di halaman 51 bisa dicek ya. Nah, itu merupakan list tindakan detail dari masing-masing pemeriksaan. Nanti bisa dibaca untuk detail pengobatannya. Kemudian di halaman 52 ada yang namanya pelainan tindak lanjut. Ini merupakan tindakan yang akan kita lakukan atau pemeriksaan yang kita lakukan ketika nanti anak datang kembali untuk pemeriksaan selanjutnya atau istilahnya kontrol gitu. Baik, masuk ke pemeriksaan pertama ya, yaitu memeriksa kemungkinan penyakit sangat berat atau infeksi bakteri. Jadi untuk MTBM ini bisa kita lihat ya untuk model bagannya. Di sini ada hal-hal yang harus kita tanyakan. Kemudian di sisi kanan ada tabel gejala, klasifikasi, dan tindakan pengobatan. Sebenarnya untuk MTBM ini hampir mirip seperti Nanda Nikdok, cuman beda di penggunaannya gitu ya. Kalau buku MTBM MTBS ini biasa digunakan di fasilitas tingkat dasar atau di puskesmas. Sedangkan untuk Nanda Nikdok sendiri itu biasa digunakan di fasilitas kesehatan di atas. Oke, untuk memeriksa kemungkinan penyakit sangat berat dan infeksi bakteri nanti ya sama seperti pengkajian ya, tentunya ada hal-hal yang kita tanyakan, kemudian ada yang hal kita lakukan pemeriksaan fisik gitu kepada si bayi. Yang pertama yang harus kita tanyakan, ini ditujukan kepada ibu. Yang pertama adalah tanyakan apakah bayi dapat minum atau memuntahkan semuanya. Kemudian tanyakan juga apakah bayi ada riwayat kejang atau tidak. Kemudian kita lakukan pemeriksaan langsung kepada bayi. Lihat, dengar, dan rasakan. Yang pertama kita hitung napas bayi itu dalam 1 menit. Berapa frekuensinya? Untuk menghitung RR bayi itu harus dihitung dalam 1 menit full. Tidak boleh dihitung dalam 15 detik saja, kemudian dikalikan 4. Nah, itu akan sangat berbeda. Dikatakan nafas cepat jika frekuensinya lebih dari 60 kali per menit. Sedangkan nafas lambat jika frekuensinya kurang dari 30 kali per menit. Jadi normalnya antara 30 sampai 60 kali per menit. Silakan nanti dihitung ekspresinya berapa frekuensinya. Kemudian selain RR kita akan cek dari tingkat kesadarannya, kita nilai dari gerakannya gitu ya. Yang pertama, apakah
bayi bergerak atas kemauan sendiri. Kemudian apakah bayi bergerak ketika dirangsang atau distimulasi? Kemudian apakah bayi tidak bergerak sama sekali? Nah, pada umumnya bayi yang normal itu harusnya dia bergerak aktif. Kemudian lihat adanya tarikan dinding dada ke dalam yang sangat kuat, gitu ya. Bisa kita cek nanti ketika inspirasi apakah ada cekungan di ujung processus superioris atau di ujung tulang dada si bayi, gitu. Kemudian ukur suhunya. Suhu normal tentunya rentang antara 36,5 sampai 37,5 derajat Celcius. Kemudian untuk menilai adanya infeksi bakteri, itu bisa kita lihat dari adanya pustul di kulit. Pustul artinya adanya jerawat, tapi dia seperti jerawat ya, tapi dia di seluruh, bisa kita temukan di hampir di seluruh tubuh gitu. Kemudian apakah mata bernanah? Nah, kalau ada nanah, kemudian dilihat nanahnya banyak atau tidak di matanya. Nah, selanjutnya yaitu apakah pusar bayi kemerahan gitu. Kemerahan, kalau ada kemerahan meluas nggak sampai ke dinding perut lebih dari 1 cm. Silakan nanti ditemukan tanda tersebut ya. Kemudian kita setelah dapat tanda-tanda tersebut, kita baru bisa nanti mengklasifikasikan berdasarkan gejala yang ada. Nah, untuk memeriksa kemungkinan penyakit tangan berat dan infeksi bakteri akan ada 3 klasifikasi ya. Bisa dilihat di sisi kanan di halaman 36. Nah, di sini ada tabel warna merah, kuning, dan hijau. Mungkin perlu diperhatikan, nanti sampai ke belakang saya kira sama ya. Tanda merah menandakan adanya kegawatan atau keberatan penyakit. Jadi untuk yang tabel berwarna merah biasanya itu akan kita rujuk, tapi tentunya akan dilakukan penanganan dulu di puskesmas. Oke, dilihat di tabel gejala untuk pemeriksaan kemungkinan penyakit berat atau infeksi bakteri, minimal 1 gejala saja sudah dapat menegakkan klasifikasi. Nah, klasifikasinya ada 3, yaitu penyakit sangat berat atau infeksi bakteri berat, infeksi bakteri lokal, dan mungkin bukan infeksi. Nah, ada 3. 1 tanda saja sudah dapat menegakkan klasifikasinya, seperti itu. Misalnya kita menemukan kasus bayi datang, ibu mengeluh misalnya bayinya tidak mau menetek, kemudian kita cek RR-nya 65, kemudian suhunya 38 derajat Celcius. Maka gejala tersebut kita temukan pada tabel yang warnanya merah ya. Nah, sehingga dari tanda gejala tersebut kita bisa klasifikasikan, yaitu si bayi masuk ke klasifikasi penyakit sangat berat atau infeksi bakteri berat. Kemudian setelah dapat klasifikasinya, kita baru bisa melakukan tindakan atau pengobatan. Di buku bagan tersebut kita bisa lihat ya, jika ada kejang, tangani kejang untuk tindakannya. Nah, namun jika misalnya kita tidak menemukan adanya tanda kejang pada bayi, maka tindakannya tentu saja tidak usah dilakukan untuk penanganan kejang. Kemudian ke tindakan selanjutnya yaitu cegah agar gula darah tidak turun. Nah, bagaimana caranya mencegah agar gula darah tidak turun? Bisa dilihat di detail pengobatannya tadi ya, di halaman 42 ya, di halaman 42 sampai halaman ke belakangnya itu merupakan tindakan pengobatan. Nah, misalnya tadi cegah agar gula darah tidak turun, misalnya kita bingung, bisa lihat caranya di halaman 42 sisi kiri atas, gitu ya. Nah, di sini penanganannya supaya mencegah agar gula darah tidak turun, yaitu jika bayi masih bisa menyusu, ibu diminta untuk menyusui bayinya. Jika bayi tidak bisa menyusu tapi masih bisa menelan, jadi pemberian ASI nanti bisa diperah, kemudian disendoi atau bisa ditetesi dengan pipet gitu ya.
Kemudian jika tidak memungkinkan juga, tidak bisa menelan, tidak bisa menyusui langsung, maka bisa memberikan ASI, perah atau air gula dengan melalui pipa lambung, seperti itu. Oke, kembali lagi ke halaman 36. Tindakan selanjutnya untuk klasifikasi penyakit sangat berat atau infeksi bakteri berat, yaitu misalnya tadi ini ya, jika ada gangguan nafas. Nah, tadi kan frekuensinya 65 kali per menit ya. Nah, jadi di sini berarti ada nafas cepat. Maka di sini tangani gangguan nafasnya. Penanganan gangguan nafas kita lihat lagi di halaman 42. Itu ya, di bagian tengah ya, tengah halaman. Nah, di sini ada menangani gangguan nafas gitu ya. Silakan nanti bisa ditangani dengan memposisikan bayi kepalanya setengah tengadah atau dari bagian bahu diganjal gulungan kain, atau nanti disuction, dihisap lendirnya, atau nanti dia juga bisa dibantu dengan pemberian oksigen 2 liter per menit. Jika ada terjadi apnu, kita langsung resusitasi seperti itu. Kemudian gitu seterusnya ya untuk klasifikasi infeksi bakteri lokal dan mungkin bukan infeksi. Ya, satu lagi misalnya tindakan ini satu lagi ya yang di penyakit sangat berat atau infeksi bakteri berat, ada pemberian dosis pertama antibiotik intramuskuler ya, ditinggalkan pengobatannya di halaman 36. Nah, beri dosis pertama antibiotik intramuskuler. Nah, ini kan juga harus jelas antibiotiknya apa yang diberikan, berapa dosisnya gitu ya. Sama seperti tadi juga dilihat di halaman 42 gitu ya. Nah, dilihat di halaman 42 ada pemberian antibiotik intramuskuler. Nah, di sini antibiotik yang digunakan ada dua ya jenisnya. Ada ampicillin dan gentamicin. Nah, ini nanti untuk pemberiannya sebenarnya terserah saja, tergantung nanti ketersediaan yang ada di puskesmas. Bisa ampicillin atau gentamicin. Nah, misalnya kita memberikan ampicillin gitu ya. Ampicillin misal berat badan anaknya 4 kg. Ya, berat badan 4 kg. Berarti di sini dosis pemberiannya adalah 1,3 ml. Gitu. Jadi nanti yang dituliskan di form pencatatan adalah memberikan antibiotik ampicillin sebanyak 1,3 ml atau 1,3 cc secara intramuskuler. Jadi jelas jenisnya, dosis yang diberikan, dan cara pemberiannya. Kemudian baru dirujuk. Itu untuk pemeriksaan kemungkinan penyakit sangat berat atau infeksi bakteri. Baik, ke pemeriksaan kedua yaitu memeriksa ikterus atau yang disebut dengan kuning, atau yang disebut dengan jaundice, atau disebut juga dengan hiperbilirubin mungkin ya kalau di klinik. Untuk ikterus atau kuning biasanya bayi yang datang dengan keluhan ikterus itu mesti ibunya mengeluh, kok bayi saya kuning gitu ya, kulitnya tidak seperti biasanya gitu. Jadi di sini ada dua hal nanti yang kita tanyakan, juga lakukan pemeriksaan seperti itu. Nanti tanyakan kepada ibu. Nah, ini nanti bayinya mulai terlihat kuning itu pada usia berapa pertama kali munculnya gitu. Kemudian kita cek kuningnya gitu ya. Kuningnya itu terlihat batasnya sampai mana gitu ya. Apakah tanda ikterusnya kita cek di kulit bayi itu sampai ke telapak tangan kaki, atau mungkin sekedar kuningnya cuma di bagian wajah saja, atau mungkin juga sampai bagian perut, artinya kuningnya berarti belum ke seluruh tubuh gitu. Kalau kuningnya sudah terlihat sampai telapak tangan kaki, berarti artinya kuning sudah seluruh tubuh. Nah, kemudian selain pemeriksaan tadi, setelah kita dapatkan tanda gejalanya, maka kita baru bisa mengklasifikasikan. Klasifikasinya juga sama ya, ada 3, yaitu
ikterus berat, ikterus, dan tidak ada ikterus gitu ya. Nah, ikterus berat dikatakan ikterus berat jika kuning muncul sebelum usia bayi 24 jam atau kurang dari 24 jam. Artinya bayi lahir sudah terlihat kuning pada kulitnya gitu ya. Atau kuning bertahan lebih dari usia bayi 14 hari. Usianya sudah 15 hari, 16 hari, tapi masih terlihat kuning kulitnya gitu. Kemudian batas kuningnya itu sudah sampai telapak tangan dan kaki, artinya sudah seluruh tubuh. Maka bisa kita klasifikasikan masuk ke ikterus berat. Nah, kemudian tindakannya atau pengobatannya untuk ikterus berat yaitu cegah agar gula darah tidak turun. Kemudian nasihati cara menjaga bayi tetap hangat selama perjalanan. Kemudian baru dirujuk atau rujuk segera. Sama seperti pemeriksaan kemungkinan penyakit sangat berat atau infeksi bakteri, satu tanda saja sudah bisa menegakkan klasifikasinya. Nah, kemudian apa yang membedakan dengan klasifikasi ikterus? Kalau yang ikterus berat itu kan muncul di usia kurang dari 24 jam. Sedangkan kalau kategori klasifikasi ikterus itu kuningnya muncul lebih di usianya 24 jam. Artinya mungkin bayinya sudah usia 4 hari, 5 hari baru muncul kuning. Kemudian kuningnya hilang sendiri sebelum usianya 14 hari gitu. Juga kuningnya tidak sampai telapak tangan kaki, artinya kuningnya belum seluruh tubuh. Bisa dimasukkan klasifikasi ikterus. Nah, untuk klasifikasi ikterus, tindakan pengobatannya yaitu dasar bayi muda, menyusul lebih sering, nasihati kapan kembali segera, dan kunjungan ulang itu setelah 1 hari. Nah, nanti sama seperti pemeriksaan sebelumnya, untuk tindakan detail pengobatannya bisa dilihat mulai dari halaman tadi, di halaman 42 ya. Pemeriksaan yang ketiga yaitu memeriksa apakah bayi diare. Gitu. Tanyakan pada ibu, bayi ibu diare atau tidak gitu ya. Jika ya, nanti sama kita akan periksa bayinya mulai dari keadaan umum gitu ya. Keadaan umum kita lihat dari pergerakannya, apakah bayi bergerak atas kemauan sendiri, apakah bayi bergerak hanya ketika dirangsang, apakah bayi tidak bergerak sama sekali, atau apakah bayi gelisah atau rewel. Kemudian lihat juga tanda gejala diare yang menyebabkan bayi dehidrasi, yaitu dari matanya, apakah mata cekung atau tidak. Kemudian nilai juga untuk melihat tanda dehidrasi lain yang disebabkan oleh diare, yaitu cubitan kulit perut. Nah, kembalinya sangat lambat, atau segera. Dikatakan sangat lambat jika lebih dari 2 detik. Kalau lambat saja masih sempat terlihat lipatan kulitnya, gitu ya. Atau normalnya adalah kembali segera, gitu ya. Nah, kemudian dari tanda gejala tadi bisa kita tegakkan klasifikasi. Nah, untuk diare sendiri itu agak berbeda ya dari pemeriksaan yang lain atau klasifikasi yang lain, yaitu dia harus minimal 2 tanda gejala atau lebih baru bisa menegakkan klasifikasi gitu ya. Perlu diingat untuk diare agak berbeda dari pemeriksaan yang lain. Minimal 2 gejala gitu baru bisa kita menegakkan klasifikasi. Nah, untuk klasifikasi diare dehidrasi berat di sini kita temukan tanda mungkin bayi bergerak hanya ketika dirangsang atau bahkan tidak bergerak sama sekali, kemudian terlihat mata cekung, kemudian cubitan kulit perut kembali sangat lambat atau lebih dari 2 detik, maka bisa diklasifikasikan diare dehidrasi berat. Kemudian untuk diare dehidrasi ringan sedang, ini juga minimal 2 tanda, yaitu temukan tanda apakah bayi gelisah atau rewel, kemudian terdapat mata cekung, dan cubitan kulit perut kembali lambat. Kemudian diare tanpa dehidrasi, artinya berarti di sini diare saja tanpa disertai tanda dehidrasi.
Jadi tidak cukup tanda untuk dehidrasi berat atau ringan atau sedang. Itu masuk kategori hijau. Oke. Kemudian tindakan pengobatan. Untuk tabel yang warna merah di sini ya, maka tangani sesuai rencana terapi C, gitu ya. Kalau yang tabel warna kuning, tangani sesuai rencana terapi B. Kalau yang tabel warna hijau, tangani sesuai rencana terapi A. Nah, perlu juga ditandai ya, untuk diare selain minimal 2 gejala, juga untuk tindakan pengobatannya, terapi C, B, dan A tadi, kita harus melihatnya ke depan. Dia tindakan pengobatannya bergabung dengan tindakan pengobatan MTBS ya. Bisa dilihat, dicek di halaman 20 gitu ya. Di halaman 20, artinya kita maju di penanganan MTBS. Jadi dia memang tindakannya bergabung dengan MTBS untuk khusus diare. Nah, di sini misalnya ya kasusnya anak masuk ke klasifikasi diare dehidrasi berat gitu. Nah, penanganannya kan dengan rencana terapi C ya, kita lihat di halaman 21 itu rencana terapi C atau penanganan dehidrasi berat dengan cepat gitu ya. Apa yang kita lakukan pada rencana terapi C? Tentunya di sini pemberian cairan intravenous cepatnya gitu ya. Bisa melalui mulut, kemudian tentunya ditambah dengan cairan infus. Cairan yang kita gunakan yaitu bisa RL atau kalau tidak ada bisa menggunakan NaCl. Nah, berapa pemberiannya juga harus jelas gitu ya. Berapa cc cairan yang akan dimasukkan kepada bayi. Tentunya nanti tergantung dari usianya ya. Bayi di bawah umur 12 bulan atau 12 bulan sampai 5 tahun. Nah, nanti pemberiannya dalam 1 jam pertama yaitu 30 cc per kilogram. Nah, bisa dilihat di tabel ya di halaman 21 itu rencana terapi C. Pemberian pertama yaitu 30 cc per kilogram berat badan dalam 1 jam harus habis gitu. Misalnya karena ini kasusnya MTBM maka bayinya usianya kurang dari 12 bulan. Nah, di sini misalnya kasusnya bayi datang dengan beratnya misalnya 4 kg gitu ya, 4 kg. Nah, di sini berarti dalam 1 jam dia harus diberi cairan 4 kg dikali 30 cc gitu ya. Jadi total 120 cc harus habis dalam 1 jam pertama. Kemudian 5 jam berikutnya yaitu dosisnya 70 cc per kilogram berat badan. Berarti 70 dikali tadi berat badannya 4 kg artinya 280 cc harus habis dalam 5 jam berikutnya gitu. Kemudian selama jam-jam tersebut cek ya dalam 30 menit, 15 menit sampai 30 menit itu kita cek nadinya sudah teraba atau tidak gitu ya. Kemudian nadinya teraba lemah, kemudian ada perbaikan perabaan nadi atau tidak gitu. Evaluasi tiap 15 sampai 30 menit. Kemudian diperiksa juga nanti setelah 6 jam gitu. Setelah 6 jam pemberian cairan, maka nanti kita evaluasi lagi pemeriksaannya. Kasihkan ulang dia masuk ke dehidrasi yang mana, diare dengan dehidrasi yang mana gitu. Kemudian baru kita lanjutkan tindakan gitu. Karena dia kategori merah, maka kita sambil kita rujuk ya, rujuk segera gitu. Nah, itu untuk diare. Begitu juga untuk yang kategori yang lain ya. Kategori kuning dan hijau itu sama gitu. Pemeriksaan selanjutnya yaitu terkait pemeriksaan status HIV. Untuk status HIV nanti kita lakukan pemeriksaan baik itu pada ibu maupun pada bayinya. Nah, tanyakan di sini apakah ibu pernah tes HIV? Jika pernah, apakah hasilnya positif atau negatif?
Jika positif, apakah ibu sudah meminum ARV atau belum? Jika sudah, apakah ARV sudah diminum minimal 6 bulan? Kemudian untuk bayinya, tanyakan apakah bayi saat berusia 6 minggu pernah dites HIV? Jika pernah, apakah hasilnya positif atau negatif? Jika positif, apakah bayi sudah mendapatkan terapi ARV atau belum? Kemudian, apakah bayi pernah mendapat atau masih menerima ASI dari ibu? Kemudian bisa lakukan pemeriksaan jika status ibu dan bayi tidak diketahui atau belum dites HIV, maka tawarkan dan lakukan tes serologis HIV pada ibu. Nah, jika hasil tes HIV ibu positif, maka tawarkan tes HIV virologis untuk bayi. Karena pada ibu dengan kondisi HIV positif, itu kemungkinan besar anaknya tertular HIV juga itu sangat memungkinkan atau sangat tinggi. Gitu. Kemudian setelah dapat tanda dan gejala tersebut, kita coba untuk klasifikasikan. Untuk status HIV, klasifikasinya ada 3 ya, infeksi HIV terkonfirmasi, terpajan HIV, atau mungkin bukan infeksi HIV. Hanya ada tabel warna merah dan hijau saja. Nah, khusus untuk yang di puskesmas, untuk status HIV itu kita tidak lakukan penata laksanaan. Untuk klasifikasi infeksi HIV terkonfirmasi ataupun terpajan HIV itu nanti akan langsung kita rujuk ke rumah sakit atau ke puskesmas rujukan ARV. Nah, jadi memang tidak dilakukan penata laksanaan gejala. Untuk klasifikasi infeksi HIV terkonfirmasi, di sini kita bisa menegakkan klasifikasi ini jika ditemukan gejala bayi dengan tes HIV positif. Kemudian untuk klasifikasi terpajan HIV, itu kita temukan gejala ibu HIV positif dan bayi ketika dites HIV negatif serta masih mendapatkan ASI atau berhenti menyusu kurang dari 6 minggu. Atau juga ibu HIV positif dan bayi belum dites. Nah, itu masuk klasifikasi terpajan HIV. Pemeriksaan selanjutnya yaitu memeriksa kemungkinan berat badan rendah dan masalah pemberian ASI. Nah, nanti sama seperti pemeriksaan yang lain, tentunya ada hal yang kita tanyakan dan kita lihat ya. Yang pertama, tanyakan berapa kali bayi diberi ASI sepanjang pagi, siang, dan malam. Nah, untuk berapa kalinya, untuk normalnya sebenarnya bayi harusnya diberi ASI tiap 2-3 jam sekali, sehingga dalam 24 jam tentunya nanti ada 8-12 kali bayi diberikan ASI. Kemudian tanyakan apakah bayi diberi makan minum selain ASI. Jika ya, berapa kali selama 24 jam. Kemudian alat apa yang digunakan untuk memberi minum bayi. Nah, khusus untuk ibu HIV positif, tanyakan apakah ibu memberi ASI penuh. Jika tidak, cairan apa yang diberikan untuk menambah atau menggantikan ASI. Kemudian lihat, tentukan berat badan menurut umur. Nah, untuk menentukan status berat badan menurut umur, bisa kita lihat di halaman 60 serta halaman 61. Nah, ini merupakan grafik berat badan menurut umur khusus untuk bayi muda, baik itu laki-laki maupun perempuan. Untuk yang grafik warna biru, ini untuk yang laki-laki, sedangkan untuk yang pink itu untuk bayi muda perempuan. Nah, bisa dilihat di sini, kita coba lihat untuk yang grafik berat badan umur untuk bayi muda laki-laki. Di sini kita lihat grafiknya itu ada beberapa garis ya. Di sini ada 6 garis. Nah, di sini grafik yang vertikal itu menunjukkan berat badan, sedangkan grafik yang horizontal menunjukkan umur. Perlu diingat di sini dalam minggu. Untuk berat badan itu dalam kilogram. Kemudian untuk dikatakan berat badan rendah jika kurang dari -2 standar deviasi. Dikatakan berat badan tidak rendah jika lebih dari -2 standar deviasi. Itu patokannya.
Nah, kemudian di mana kita temukan patokan -2? Bisa kita lihat di sisi kanan grafik di halaman 60 maupun 61 ya. Di sisi kanan itu ada cari angka -2. Nah, -2 di sini ditandai dengan garis warna merah. Garis warna merah dengan angka -2. Nah, ini merupakan patokan kita. Titik temu antara berat badan dan umur, jika titik temunya itu di bawah regio -2, garis -2 yang warna merah, maka dikatakan berat badan rendah. Kemudian jika titik temu antara berat badan dan umur, titik temunya berada di atas garis regio garis -2, maka dikatakan berat badan tidak rendah. Mungkin sebagai contoh, misalnya seorang bayi berusia 6 minggu dengan berat badan 4 kg. Ya, 4 kg. Nah, kemudian langkahnya tadi berarti umurnya 6 minggu, tarik garis ke atas, kemudian dengan berat badan 4 kg, cari titik temunya. Nah, setelah ketemu titik temunya, kita cari titik temunya itu di atas garis -2 atau di bawah -2. Pada kasus ini, titik temu antara umur 6 minggu dan 4 kg itu berada di atas garis -2. Sehingga di sini masuk kategori berat badan tidak rendah. Nah, itu cara membacanya. Itu juga untuk yang bayi muda perempuan, jadi sama. Caranya seperti itu. Nah, kemudian balik lagi ke halaman 40. Setelah kita tahu terkait status berat badannya menurut umur, kita lihat juga cek adanya luka atau bercak putih pada mulut. Bercak putih atau istilahnya keras. Kemudian dilihat juga adanya celah bibir atau langit-langit atau bibir sumbing, ya, istilahnya seperti itu. Kemudian selanjutnya kita nilai juga nanti tentang cara menyusuinya. Nah, tanyakan kepada ibu apakah bayi sudah diberi ASI dalam 1 jam terakhir. Jika tidak, minta ibu untuk menyusui. Jika iya, minta ibu menunggu dan memberitahu jika bayi sudah ingin menyusu lagi. Kemudian amati pemberian ASI dengan seksama. Bersihkan hidung yang tersumbat jika menghalangi bayi untuk menyusu. Kemudian nilai juga apakah bayi menyusu dengan baik. Nah, tanda bayi menyusu dengan baik itu bisa kita lihat dari posisinya. Apakah posisi bayi sudah benar? Posisi bayi sudah benar tentunya seluruh badan bayi tersangga dengan posisi kepala dan badan bayi lurus. Badan bayi menghadap ke dada ibu, badan bayi dekat ke ibu. Kemudian nilai juga apakah bayi sudah melengkap dengan baik. Ditandai dengan dagu bayi menempel payudara, mulut bayi terbuka lebar, bibir atas membuka keluar, areola tampak lebih banyak di bagian atas daripada di bawah mulut. Kemudian lihat dan dengar apakah bayi menghisap dengan efektif. Bayi menghisap dalam, teratur, diselingi istirahat, kemudian hanya terdengar suara menelan, tidak terdengar suara mengecap. Kemudian setelah kita dapatkan tanda dan gejala tersebut, kita bisa klasifikasikan gejala. Untuk menilai berat badan rendah dan masalah pemberian ASI, itu kita akan ada 2 klasifikasi, ya. Hanya klasifikasi kuning dan hijau saja, tidak ada klasifikasi merah. Nah, untuk yang klasifikasi yang pertama, yang kuning, yaitu berat badan rendah menurut umur dan atau masalah pemberian ASI. Kemudian klasifikasi selanjutnya, berat badan tidak rendah menurut umur dan tidak ada masalah pemberian ASI. Ya, 1 tanda gejala saja sudah bisa menegakkan klasifikasi. Misalnya kita temukan berat badan menurut umur rendah, artinya kurang dari -2 standar deviasi. Atau ibu mengatakan frekuensi menyusunya kurang dari 8 kali per hari. Tadi kan normalnya kita sepakat bahwa normalnya antara 8 sampai 12 kali per 24 jam gitu.
Kemudian bayi mendapat makanan minuman selain ASI karena jika bayi mendapatkan makanan atau minuman selain ASI, tentunya ini nanti akan bayi mudah kenyang, kemudian kenyangnya akan dalam periode yang lama, sehingga itu tentunya akan menurunkan frekuensi bayi dalam minum ASI. Atau posisi salah, tidak melekat dengan baik, tidak mengisap dengan efektif, atau juga terdapat luka atau bercak putih di mulut. Nah, bercak putih di mulut juga ini nanti tentunya akan mengganggu proses menyusui ya. Seperti kita saja ketika kita mendapat sariawan gitu ya, tentunya kita juga akan merasa tidak enak ketika makan, terasa nyeri gitu. Begitu juga dengan bayi. Kemudian terdapat celah bibir atau langit-langit. Nah, ini juga ketika ada celah bibir atau langit-langit atau bibir sumbing, ini tentunya nanti ketika bayi menghisap itu tidak efektif. Atau ibu HIV positif, sehingga harus mencampur pemberian ASI-nya dengan makanan lain. Nah, itu beberapa hal yang bisa menyebabkan nanti berat badan rendah menurut umur atau masalah pemberian ASI. Kemudian setelah dapat klasifikasinya, kita lakukan tindakan pengobatan. Lakukan tindakan pengobatan di sini nanti tergantung dengan gejala yang kita temukan tentunya. Lakukan asuhan dasar bayi muda. Untuk asuhan dasar bayi muda bisa kita temukan di halaman 45 ya, asuhan dasar bayi muda. Di sini untuk asuhan dasar bayi muda itu terdiri dari tindakan mencegah infeksi, memberi ASI saja sesering mungkin, menjaga bayi muda selalu hangat, dan dengan imunisasi. Ya. Kemudian ketika terjadi masalah berat badan menurut umur, misalnya karena ibu tidak memberikan ASI secara benar, maka di sini tindakannya adalah ajarkan ibu untuk memberikan ASI dengan benar. Atau misalnya masalahnya karena ibu mengatakan misalnya frekuensi menyusunya tiap 5 jam sekali, 6 jam sekali, artinya kan berarti frekuensi menyusunya kurang dari 8 kali. Sehingga di sini nasihati ibu untuk menyusui lebih sering, sesuai keinginan bayi, baik siang maupun malam. Atau masalah pemberian ASI-nya karena ibu memberikan ASI-nya dengan menggunakan botol dot gitu ya, maka di sini kita bisa lakukan tindakan ajari dengan menggunakan cangkir untuk pemberian ASI-nya. Atau juga misalnya masalahnya karena ibu tidak mengetahui bagaimana posisi menyusui sehingga menyebabkan berat badan rendah ataupun masalah pemberian ASI. Maka di sini tindakan pengobatannya, di sini kita ajarkan ibu memperbaiki posisinya atau pelekatannya. Atau masalahnya misalnya karena ada masalah pemberian ASI ataupun berat badan rendah itu mungkin karena luka atau bercak putih di mulut, maka di sini bisa nasihati ibu untuk mengobati di rumah. Cara pengobatannya nanti bisa dilihat di halaman 46 ya. Ibu untuk mengobati di rumah. Cara pengobatannya nanti bisa dilihat di halaman 46 ya. Yang mengobati luka atau teras di mulut ya. Itu dengan pemberian Nystatin teteskan 1 mili gitu ya di mulut 4 kali sehari. Itu nanti kita ajarkan itu cara pemberiannya. Dan sebagainya sampai ke bawah saya rasa untuk membacanya sama gitu ya. Kunjungan ulang 2 hari untuk masalah pemberian ASI dan TRAS, kunjungan ulang 14 hari untuk masalah berat badan rendah menurut umur. Kemudian untuk klasifikasi hijau, berat badan tidak rendah menurut umur dan tidak ada masalah pemberian ASI, tindakannya yaitu lakukan asuhan dasar bayi muda, kemudian puji ibu karena telah memberikan minum kepada bayinya dengan benar. Pemeriksaan selanjutnya yaitu pemeriksaan kemungkinan berat badan rendah dan atau masalah pemberian minum. Nah, untuk pemeriksaan ini hanya dikhususkan pada bayi yang tidak mendapatkan ASI. Nah, khususnya pada bayi-bayi yang mungkin ketika lahir ibunya meninggal sehingga tidak mendapatkan ASI, atau bayi-bayi yang memang ditelantarkan oleh orang tuanya sehingga memang dari lahir tidak mendapatkan ASI.
Nah, ketika bayi tersebut sakit, dibawa ke pelayanan kesehatan, maka kita lakukan pemeriksaan yang bagian ini. Gitu. Nah, di sini tanyakan kepada ibu atau walinya, minuman apa atau cairan apa yang diberikan kepada bayi selama ini. Kemudian berapa kali frekuensinya, pagi, siang, malam, pemberian minuman tersebut. Kemudian dengan alat apa digunakan untuk memberi minumnya. Tuh, apakah pakai dot, botol, atau cangkir gitu. Kemudian sama seperti pemeriksaan sebelumnya, yaitu kita tentukan berat badan menurut umur berdasarkan grafik berat badan di halaman belakang ya. Kemudian lihat apakah ada luka atau bercak putih atau keras di mulut. Kemudian adakah celah bibir atau langit-langit. Nah, kemudian untuk klasifikasi pada pemeriksaan ini juga ada dua, yaitu berat badan rendah menurut umur dan atau masalah pemberian minum, dan berat badan tidak rendah menurut umur dan tidak ada masalah pemberian minum. Satu gejala saja sudah bisa menegakkan klasifikasi. Mungkin kita temukan tanda berat badannya menurut umur rendah, atau frekuensi pemberian minum kurang dari 8 kali sekali. Kemudian ibu memberikan susu formula atau cairan tambahan dengan menggunakan botol. Kemudian misalnya ibu menggunakan botol, kemudian apakah ibu menyiapkan atau membersihkan perlengkapan minum bayi tidak sesuai atau tidak higienis, atau kita temukan tanda adanya luka atau teras bercak putih di mulut, atau juga terdapat tanda celah bibir atau langit-langit atau bibir sungging. Maka itu bisa dimasukkan ke klasifikasi berat badan rendah menurut umur dan atau masalah pemberian minum. Untuk tindakan sama seperti klasifikasi sebelumnya, nanti menyesuaikan dengan gejala yang kita temukan pada bayi. Saya kira itu untuk pemeriksaan berat badan rendah dan atau masalah pemberian minum. Oke, selanjutnya bisa dilihat di halaman 52, yaitu terkait pelayanan tindak lanjut. Pelayanan tindak lanjut ditujukan kepada bayi setelah bayi mendapatkan pemeriksaan beberapa hari sebelumnya. Tergantung nanti masalahnya apa. Misalnya sebelumnya bayi mendapatkan masalah klasifikasi infeksi bakteri lokal, maka harusnya setelah 2 hari pengobatan dia akan datang lagi untuk mendapatkan pelayanan tindak lanjut. Oke, di sini apa yang kita lakukan pada saat pelayanan tindak lanjut tentunya nanti tergantung masalah bayinya. Kita tetap akan lakukan pemeriksaan lengkap atau penilaian lengkap. Misalnya kemarin datang dengan masalah infeksi bakteri lokal, maka setelah 2 hari kita lakukan pemeriksaan lagi, kita cek. Misalnya kemarin datang keluhannya dengan mata bersibar nanah, kemudian kalaupun masih, apakah nanah bertambah banyak? Misalnya kemarin datang dengan masalah infeksi pada pusar. Nah, pada saat pelayanan tindak lanjut, kita cek lagi pusarnya, apakah merah atau keluar nanah. Apakah masih merah, kemudian kemerahannya meluas sampai lebih dari 1 cm. Misalnya juga sebelumnya datang dengan tanda pustul gitu ya, maka pada saat pelayanan tindak lanjut kita cek lagi pustulnya gitu, masih nggak pustulnya atau sudah berkurang. Nah, kemudian prinsipnya jika menetap atau bertambah parah gejala tersebut pada saat pelayanan tindak lanjut, maka harus dirujuk segera. Jika membaik, maka lanjutkan pengobatan di rumah, gitu ya, nanti sampai total 5 hari. Tuh. Untuk klasifikasi yang lain, misalnya ikterus, diare dehidrasi ringan sedang, berat badan rendah menurut umur, itu juga nanti hampir sama gitu ya, jadi lakukan penilaian lengkap lagi. Ini prinsipnya untuk semua klasifikasi, apabila pada kunjungan ulang yang kedua masih menetap gejalanya gitu ya, artinya tidak ada perbaikan atau bertambah parah, maka kondisinya bayi harus dirujuk segera. Ini berlaku untuk semua klasifikasi. Oke, selanjutnya yaitu kita lihat ya di halaman 57,
yaitu bagaimana caranya untuk mengisi formulir pencatatan bayi muda umur kurang dari 2 bulan. Untuk semua kasus bayi yang sakit datang ke pelayanan, maka tentunya kita akan mengisi form pencatatan ini. Mulai dari yang bagian atas, ya, di halaman 57 ya, lihat di bagian atas, yaitu merupakan bagian identitas. Di sini nanti kita bisa isi mulai dari nama bayi, kemudian jenis kelamin ya, laki-laki perempuan, alamatnya di mana ditulis, kemudian nama ibu siapa, tanggal lahir atau umur bayi, kemudian hasil pemeriksaan berat badan, panjang badan, kemudian hasil pemeriksaan suhu, kemudian bayi sakit apa. Nah, di sini dituliskan yaitu gejala yang muncul atau keluhan yang dikeluhkan ibu terkait bayinya. Misalnya ibu datang dengan keluhan, anak saya kok udah 2 hari demam, tuh. Jadi di sini demam. Atau bayi saya kok sudah hari ini sudah 5 kali BAB-nya encer. Berarti BAB encer 5 kali sehari gitu. Kemudian centang kunjungan pertama atau kunjungan ulang. Itu centang salah satu. Kemudian di tabel penilaian, ini juga ada tabel klasifikasi, juga ada tabel tindakan pengobatan. Untuk penilaian, nanti di sini kita lakukan pemeriksaan secara runtut, mulai dari pemeriksaan kemungkinan penyakit sangat berat atau infeksi bakteri, pemeriksaan ikterus, diare, kemudian status HIV, kemudian pemeriksaan kemungkinan berat badan rendah dan masalah pemberian ASI atau minum. Kemudian di sini nanti lingkari tanda gejala yang memang muncul pada bayi. Ini dilingkari, kemudian diisi gejala yang memang hasil pemeriksaan pada bayi. Tidak semuanya gejala yang tertulis di sini kan muncul ya. Jadi hanya dilingkari yang gejala yang muncul saja. Kemudian setelah dapat gejala yang muncul, kita coba tentukan tulis klasifikasinya di kolom klasifikasi. Kemudian setelah dapat klasifikasinya, tentunya kita tuliskan tindakan pengobatan detail yang dilakukan pada bayi. Tuliskan tindakan pengobatan secara detail di kolom tindakan atau pengobatan, gitu ya. Nah, bisa dituliskan di kolom tersebut. Oke, selanjutnya